Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, baik Bu. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu mohon kepada ketua kelas untuk memulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Kepada ketua kelas dipersilakan. Baiklah, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk ketua kelas, dan selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Tolong anak-anak untuk mencontreng kehadiran di WA Group. Baik, Bu. Hari ini kita akan membahas mengenai teks debat. Materi pembahasan kali ini akan mencakup 6 aspek. Yang pertama, mengenai pengertian debat. Yang kedua, ciri-ciri debat. Yang ketiga, jenis-jenis debat. Yang keempat, unsur-unsur debat. Yang kelima, tata cara debat. Dan yang keenam, kebahasaan teks debat. Nah, tahukah kalian apa itu debat? Ayo, siapa yang tahu? Latifah, Bu. Ya, coba Latifah. Debat itu saling berargumen pendapat, Bu. Ya, ada lagi? Izin menjawab, Bu. Ya, Eni? Kalau menurut saya itu mengutarakan pendapat, Bu. Ya, bagus. Terima kasih untuk jawabannya, sudah betul sekali. Halo. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian debat lebih dalam lagi dan lebih kompleks. Oke, sekarang kita mulai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat ialah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai satu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Sedangkan debat menurut Henry Guntur Tarigan ialah suatu argumen untuk menentukan baik tidaknya suatu usul tertentu yang didukung oleh satu pihak yang disebut pendukung afirmasi dan ditolak disangkal oleh pihak lain yang disebut menyangkal negatif. Nah, dari pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa pengertian debat ialah kegiatan atau proses bertukar pendapat untuk membahas suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Sedangkan teks debat berarti teks yang berisi kegiatan debat. Tujuan dari debat ialah untuk mendiskusikan dan memutuskan suatu masalah atau perbedaan. Selanjutnya, ciri-ciri debat. Ciri-ciri debat memiliki 4 tanda. Yang pertama, terdapat 2 sudut pandang antara pihak pro dan pihak kontra. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat. Yang ketiga, adanya saling adu argumen untuk memperoleh kemenangan. Yang keempat, adanya pihak penengah atau moderator. Selanjutnya, yakni jenis-jenis debat. Apa saja ya jenis-jenis debat? Yang pertama, debat parlementer atau majelis. Debat ini dilakukan oleh kalangan pemerintah, tujuannya untuk memberi dan menambahi dukungan bagi suatu undang-undang tertentu. Yang kedua, debat pemeriksaan ulang. Debat ini digunakan untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu. Debat ini dilakukan dalam proses hukum, digunakan untuk memeriksa atau mencari kebenaran dari suatu kejadian. Yang ketiga, debat formal konvensional atau debat pendidikan. Debat ini dapat dilakukan siapa saja. Tujuan dari debat formal ini ialah memberi kesempatan bagi 2 tim pembicara untuk mengemukakan pendapat kepada pendengar, sejumlah argumen yang menunjang atau yang membantah suatu usul. Yang keempat, debat kompetitif. Debat ini sengaja diselenggarakan untuk kepentingan perlombaan. Debat kompetitif tidak bertujuan untuk menghasilkan keputusan, tetapi lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan tertentu di kalangan pesertanya, seperti kemampuan
untuk mengemukakan pendapat secara logis, jelas, dan terstruktur. Selanjutnya ialah mengenai unsur-unsur debat. Unsur-unsur debat. Yang pertama, mosi. Mosi adalah topik yang menjadi bahan debat. Mosi dapat disampaikan sebelum atau pada saat debat berlangsung. Dalam menentukan mosi, pastikan bahwa mosi bersifat kontroversial, aktual, relevan, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua, tim afirmasi. Tim ini ialah pihak yang setuju dengan topik yang diperdebatkan, atau tim ini biasa dikenal dengan tim pro. Yang ketiga, tim oposisi. Tim ini kebalikan dari tim afirmasi. Tim ini adalah pihak yang tidak setuju dengan topik yang diperdebatkan, atau biasa dikenal dengan tim kontra. Yang keempat, tim netral. Tim ini ialah pihak yang tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap salah satu, baik itu tim afirmasi maupun tim oposisi. Yang kelima, juri. Juri memiliki peran sebagai penentu pemenang debat. Karena itu, juri harus memiliki wawasan yang sesuai dan mampu bersikap adil, bukan berdasarkan keputusannya pada pendapatnya sendiri. Yang keenam, moderator. Moderator akan berperan sebagai pihak yang memimpin, mengarahkan, dan mengatur jalannya debat. Moderator harus mampu menengahi dua pihak unsur debat. Yang ketujuh, notulen. Notulen bertugas mencatat hal-hal terkait debat yang sedang berlangsung, misalnya mosi debat, pernyataan moderator, penyampaian masing-masing tim atau pihak, dan hasil keputusan. Pembahasan selanjutnya ialah tata cara debat. Dalam teks debat, tata cara debat disebut sebagai struktur debat. Secara garis besar, tata cara debat dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, pembukaan oleh moderator. Di dalam bagian pembukaan ini, moderator membuka debat, menjelaskan mosi perkenalan tim dan anggota tim debat serta membacakan tata tertib debat. Yang kedua, penyampaian pernyataan topik. Pada bagian ini, juru bicara setiap tim menyampaikan pendapatnya terhadap mosi pernyataan topik ini dilakukan secara bergantian tanpa ada tanya jawab atau instruksi dari tim lain. Yang ketiga, pelaksanaan debat. Pada bagian ini, setiap tim diberi kesempatan memberikan komentar atau mendebat pendapat tim lain. Yang didebat harus mempertahankan pendapatnya dengan menyampaikan argumen yang mendukung. Yang keempat, simpulan. Pada bagian ini, setiap tim menyampaikan simpulannya terkait mosi setelah mendengar pendapat dan menerima sanggahan dari tim lain. Tahap terakhir yang harus dilakukan oleh pihak yang berdebat, baik itu tim afirmasi maupun tim oposisi, adalah menyampaikan simpulan. Simpulan tersebut dirumuskan berdasarkan pendapat dan argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Yang kelima, penutup. Pada bagian ini, moderator menutup kegiatan diskusi, biasanya berisi ringkasan, bukan simpulan, karena dalam debat seringkali tidak terjadi titik temu untuk menyepakati suatu permasalahan. Baiklah, bahasan selanjutnya ialah kebahasan teks debat. Kebahasan teks debat yang pertama ialah bahasa baku. Tentu dalam menyusun teks debat, haruslah menggunakan bahasa yang baku. Bahasa yang baku ialah bahasa yang sesuai dengan standar kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, kata denotatif. Kata denotatif ini ialah makna sebenarnya. Denotatif sendiri berkaitan dengan denotasi, yakni makna kata atau kelompok kata, dan didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Yang ketiga, kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang berhasil menyampaikan informasi atau pemberitahuan dengan singkat, padat, jelas, dan lengkap, yang bertujuan mempermudah pembaca atau pendengar memahami informasi yang disampaikan. Yang keempat, kalimat faktual. Kalimat yang di dalamnya mengandung hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Yang terakhir, yang kelima, kata personal. Nah, kata personal ini ialah kata yang bersifat pribadi atau berkaitan dengan orang. Terima kasih anak-anak sudah menyimak penjelasan Ibu tadi. Sekarang, apakah dari anak-anak ada yang ingin bertanya atau akan menyimpulkan apa yang telah anak-anak sekalian tangkap dari penjelasan Ibu tadi? Izin menyimpulkan, Bu. Ya, Nanda.
Kalau menurut Nanda, kesimpulan yang kita dapat dari pertemuan hari ini, bahwasannya debat itu adalah saling mengeluarkan pendapat atau berargumentasi untuk menemukan titik terang yang dari topik yang diangkat, Bu. Seperti itu, Ya, Bu. terima kasih Nanda atas jawabannya, baik sekali. Oke, untuk tugas minggu depan, tugas minggu depan kita akan mempraktekkan debat. Dihimbau kepada anak-anak semua untuk mempersiapkan topik apa yang akan diangkat dari perdebatan yang akan dilaksanakan minggu depan, dan pembagian kelompok. Pembagian kelompok Ibu serahkan kepada ketua kelas. Terima kasih. Baik, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan terkait teks debat. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Bu.